beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah Tuhan masih bekerja, saudara. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Jumpa lagi dalam program Tuhan Masih Bekerja yang ditayangkan setiap hari Kamis jam 8 malam. Jangan sampai ketinggalan program ini, saudara. Nah, hari ini secara khusus kita mau berdoa buat orang-orang yang sakit dalam area kejiwaan, saudara. Karena beberapa kali saya menerima permohonan doa dari pemirsa mengenai sakit yang yang diberi nama skizofrenia. Ini semacam sakit kejiwaan yang dia berhalusinasi dan mungkin suka ngomong sendiri ya. Saya ingat ada Lia yang minta bantuan doa untuk adiknya yang suka ngomong sendiri karena depresi. Saya nggak tahu apakah ini termasuk skizofrenia atau bukan, tapi ya kita jadikan satu saja masalah kejiwaan lah ya. Lalu yang kedua ada Pak Ferry yang minta doa untuk istrinya Rina Esa yang sakit skizofrenia. Lalu ada lagi kemudian Murni minta tolong bantu doa juga untuk adiknya, bahkan dua adiknya sekaligus yang kena penyakit skizofrenia juga. Yang pertama namanya Rusli, yang kedua adiknya namanya Ruswan atau Ruswin. Saya kadang ingatnya Ruswin terus, saudara. Pokoknya Ruswan lah ya, saudara. Kalau saya jadi Ruswin ya anggap saja Ruswan lah. Pokoknya kedua adiknya sama-sama mengidap penyakit skizofrenia, Rusli dan Ruswan. Jadi ada 4 orang yang hari ini pada penghujung acara ini akan kita doakan, Edo, Rina Esa, Rusli, dan Ruswan. Yang keempat-empatnya memiliki penyakit dalam area kejiwaan. Mungkin saudara bertanya, apakah bisa penyakit kejiwaan ini disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus? Jawabannya jelas adalah bisa, saudara. Tapi memang penyakit kejiwaan ini ada 2 macam sebetulnya. Yang pertama memang berasal dari jiwa yang sakit, tapi yang kedua bisa juga berasal dari roh jahat. Yesus pernah menghadapi orang yang sakit jiwa di Gadara atau di Gerasa. Nah, ini adalah orang yang kerasukan roh jahat. Ingat, legion namanya. Nah, jadi ada orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat sehingga jiwanya terganggu. Tapi ada orang-orang yang memang tidak dirasuk roh jahat, tapi semata-mata karena pikirannya terganggu atau jiwanya terganggu. Nah, saudara, di dalam pelayanan saya ada 1 orang yang saya ingat betul disembuhkan dari penyakit kejiwaan. Katanya nama penyakitnya anxiety disorder, atau biasanya manifestasinya lebih dikenal dengan istilah panic attack. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ini, tetapi orang ini namanya Andre Benardi pernah mengalami penyakit ini yang awalnya dia tidak tahu ini penyakit apa. Menurut dia ini penyakit yang aneh dan katanya tak tersembuhkan, saudara. Tetapi kenyataan membuktikan toh dia sembuh juga pada akhirnya. Bahkan saudara, tragisnya dia bukan hanya mengalami sakit ini, ya, tapi melalui sakit ini usaha-usahanya juga ambruk. Jadi secara kesehatan dia terganggu dan secara keuangan dia terganggu. Secara logika, orang yang mengalami sakit di bagian pikiran atau jiwanya akan mengalami gangguan yang lebih parah lagi ketika dia mengalami situasi dan masalah yang bertambah parah. Bahkan di tengah-tengah penyakitnya itu, dia mengalami usahanya ambruk semua dan orang tuanya meninggal, namanya meninggal. Jadi ada banyak masalah lain yang seharusnya memperparah penyakitnya. Tapi kuasa Tuhan berkata lain. Dia malah disembuhkan. Bahkan dia juga dipulihkan dari masalah keuangannya. Nah, saudara-saudara, hari ini sebelum kita berdoa untuk khususnya penyakit skizofrenia, penyakit kejiwaan ini, dan ada satu, Ana juga minta bantu doa untuk Kejalama. Nah, uniknya Andre Benardi ini juga
awalnya penyakitnya gejala mah. Jadi kita akan doakan nanti setelah saudara mendengar kesaksiannya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Andre Benardi. Ya, sekarang dia sudah menjadi profesional muda yang cukup sukses. Jadi, saudara-saudara, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dia sendiri, dengan beliau sendiri. Saudara akan menyimak kisahnya dari orangnya langsung. Karena kalau saya yang cerita, kurang seru, saudara. Tapi kalau orangnya langsung yang cerita, saudara akan tahu betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita yang telah menyembuhkan dia. Berkali-kali ketika saya bicara dengan dia tentang kesembuhannya ini, dia menitikkan air mata, saudara. Ya, dan dia sangat terharu dengan pertolongan Tuhan, dan dia mengalami jamahan oleh Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bincang-bincang langsung dengan Pak Andre Benardi. Saudara silakan menyaksikan bincang-bincang ini. Oke? Baik saudara, saya sudah bersama dengan Pak Andre Benardi. Kita akan mewawancarai dia. Kita mau tahu bagaimana kisahnya disembuhkan dari penyakit aneh. Apa penyakit itu dan bagaimana kisah kesembuhannya? Ayo kita tanyakan kepada beliau. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam para pemirsa. Ya Pak Andre, gimana awalnya penyakit aneh itu datang dalam kehidupan Pak Andre? Jadi ini bermula ketika saya mengikuti sebuah kegiatan retret. Nah, sekembalinya dari sana itu kira-kira tanggal 30 Juli 2008. 30 Juli 2008. 30 Juli. Hari ini 30 Juli. Iya. Ya. Berarti hari yang sama ya, tanggal yang sama. Tanggal yang sama, tanggal 30 Juli 2008, berarti berapa tahun yang lalu itu? Ini 2020. Oh, sudah cukup lama ya. 8 tahun. 8 tahun. No. 2008 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun loh. Ya. Ya, jadi wah, tepat sekali hari ini diwawancara dan memang bermulanya tanggal 30 Juli rupanya. Betul. Oke. Gimana apa yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2008 tersebut? Jadi waktu itu kami rombongan kembali dari acara retret. Ya. Saya setir mobil dari arah puncak ya, tol Jagorawi, ada beberapa teman juga di mobil yang lain. Nah, di dalam perjalanan itu ya, kok tiba-tiba saya merasa aneh ya. Jantung saya berdetak cepat gitu. Ya. Tangan saya lemes, kaki gemeter. Ya. Keluar keringat dingin. Ya. Nah, yang paling bikin saya takut itu pandangan saya itu seperti bergoyang seperti di ombak gitu loh. Oh iya. Lu kalau nyetir kayak begitu kan ngeri. Padahal nyetirnya di darat ya. Nyetirnya di darat. Saya coba cool aja gitu kan. Iya. Biarpun aneh, saya tetap aja tanpa pasang wajah yang biasa seperti itu. Karena ada teman-teman. Teman-teman yang lain yang ikut mobil saya itu juga cerita seru kan, ngobrol sana sini. Cuma saya nggak ikutan. Saya ini sendiri bergumul sendiri. Keluarga ada di mobil juga. Keluarga nggak ikut waktu itu. Oh, jadi teman-teman. Ya. Itu semakin lama kok semakin kuat itunya. Gangguannya seperti itu. Iya. Saya pikir apa saya kekurangan oksigen ya. Saya coba turunin kaca dikit. Iya. Naikin lagi. Sama aja kok ya. Akhirnya saya udah nggak tahan lagi. Saya ngomong sama orang di sebelah saya. Iya. Tolong dong panggilin teman kita di mobil lain, ada yang bisa gantiin nyetir nggak? Yeah. Saya udah nggak bisa nyetir lagi nih. Semula yang tadinya cerita seru, ketawa-ketawa, hening seketika. Wah, suasana berubah. Berubah. Yeah. Tadi ceria kok jadi horor gitu ya. Jadi ya semua ini telepon. Lu ada di mana? Cari ada yang bisa nyetir nggak gitu kan? Singkat cerita udah ketemu siapa yang bisa nyetir, janjian lah. Kita ketemu di kilometer berapa, saya sambil jalan pelan-pelan gitu. Iya. Oke, sampai di titik yang dijanjikan ketemuan, selamatlah waktu itu. Iya. Akhirnya ada yang bawa mobil saya, setir mobil saya pulang. Setelah itu istirahat. Nah, besoknya saya cari tahu ke dokter dong. Ya, langsung ke dokter. Langsung ke dokter karena ini nggak pernah terjadi ya dalam hidup saya. Aneh sekali seperti itu.
Lalu dokter bilang apa? Nah, setelah diperiksa ke dokter, dokter bilang ini sih gejala sakit mah katanya. Oh. Cuman ini gejala yang belum pernah saya alamin seperti itu. Ya saya pikir mungkin iya kali ya. Sebelumnya ada sakit mah? Sebelumnya kan memang saya juga ada sakit mah. Oh, memang penderita sakit mah. Ya, cukup lama, puluhan tahun itu. Oh, sebelumnya sudah sakit mah puluhan tahun. Betul. Cukup kronis berarti. Cukup kronis. Oke, terus langsung? Ya sudah, dokter bilang begitu, ya ikutin petunjuknya, atur makan, Ya. minum obat dari dokter, olahraga, ya Ya. standar lah seperti itu. Ya. Tapi masalahnya beberapa hari kemudian muncul lagi. Gejala itu muncul Gejala lagi. itu waktu saya mau berangkat kerja ke kantor, Iya. di tengah jalan begitu lagi. Sedang menyetir mobil Sedang juga. setir mobil. Oke. Jadi telepon teman lagi, janjian lagi ketemu di satu titik Iya. gitu. Akhirnya penyelamatan terjadi untuk kedua kalinya. Ya. Seperti itu. Waduh, kayaknya aneh nih. Kok terjadi berulang-ulang gitu loh. Ya. Nah, saya cari tahu lah, periksa ke dokter yang lain gitu. Cari dokter lain. Cari dokter lain. Ini cukup lama ya. Dokter-dokter kebanyakan nggak menemukan lah pada waktu itulah. Memang periksa ke berapa dokter? Saya pernah periksa ke dokter umum, dokter spesialis, Iya. profesor. Ya. Pokoknya di mana ada informasi dokter yang bagus, saya coba Oh, seperti iya, iya. itu. Tapi Terus? masalahnya dokter suruh periksa apa, saya ikutin dong. Ya. Periksa lab, oke. Periksa USG, MRI, scan, Ya. seluruh lah ya. Dari perut, dada, otak, semuanya lah Oh, periksa. seluruh tubuh di scan. Ya. Tapi ternyata nggak ketemu yang aneh apa, nggak ada Tidak masalah ada lah masalah. soal itunya, kondisi kesehatan dari hasil lab itu. Semua organ tubuh oke. Semuanya oke. Tapi gejala-gejala tetap muncul. Itu kejadian nyetir itu sekurang-kurangnya tuh 2 kali, Ya. plus ada 1 kali lagi ketika saya ada di kantor gitu. Tiba-tiba muncullah sebuah kecemasan yang sangat kuat yang membuat saya tuh ngalamin seperti itu lagi. Oh, Seperti pandangan saya Oh bergoyang, ya. tangan gemeter, kaki lemes, keringat dingin seperti itu. Akhirnya saya harus pulang dianterin teman kantor. Oh, diantar Nggak teman bisa kantor pulang lagi. sendiri. Seperti itu. Ini teman yang sama. Beda lagi. Oh, beda Jadi, lagi. jadi ada cukup banyak orang yang saya repotin Ya. waktu itu. Ya, ya. Puji Tuhan untuk itu. Lalu? Ada gejala lain lagi yang muncul. Ini masih terus berobat ke dokter ya, belum ke rumah sakit ya? Belum. Oh, belum ke rumah Belum. sakit. Oke. Lalu Jadi pernah gejalanya ada juga, terus berlanjut. misalnya ada satu gejala lain lagi waktu ada saat dimana waktu suatu hari pagi habis saya sarapan gitu, Ya. kok saya agak deg-degan ya, jantung saya kok agak-agak berdetak lebih cepat ya. Ya. Saya coba duduk santai dah di ruang tamu seperti itu. Lalu terjadinya Itu di dalamnya terasa cemas begitu. ya, Oh, dan nggak jelas lah apa yang Apa yang menyebabkan dicemaskan gitu. gitu ya. Muncul begitu aja. Ya. Lalu saya coba tenangkan diri, duduk santai di ruang tamu. Tapi jari-jari tangan saya mulai kesemutan dari ujung jari, Ya. makin menjalar naik ke atas, lengan, Ya. pundak sampai ke kuping. 2 tangan saya itu rasanya kaku gitu loh. Oh ya. Waduh, ini belum pernah saya alami lagi nih. Saya pikir waktu Jadi itu gejala yang baru ini ya. gejalanya baru. Apa saya stroke, saya pikir kan? Oh, oh jadi pikirannya malah makin Iya. menakutkan ya. Istri saya juga ikut panik. Ini kenapa ini? Ya. Gitu. Getar-getar nggak badannya? Enggak, kaku aja. Cuma kaku. Iya. Waduh, ini bahaya nih saya pikir nih. Ini harus segera ke rumah sakit lah gitu loh. Iya. Saya minta tolong istri saya untuk cari tetangga yang bisa dimintain tolong supaya antar saya ke rumah sakit. Kali ini tetangga ya. Untungnya tetangga ada yang bisa dimintain tolong waktu Puji itu. Tuhan, ada teman, ada tetangga yang menolong sekarang. Diantar ke rumah sakit, diperiksa, Diperiksa. Semua periksa. semua lagi. Scan juga. Darah, saraf, foto, itu diperiksa. Dirawat inap jadinya.
beberapa opnam. hari, opnam beberapa hari. Karena butuh untuk pemeriksaan, Betul. observasi. Iya. Lalu? Jadi setelah diteliti ternyata hasil lab menunjukkan kondisinya baik. Jadi Semua oke. semua oke. Tidak ada yang merah. Nah, jadi dokter melepas saya dengan pesan-pesan standar lagi, istirahat yang cukup, Jaga makan. jaga makan, olahraga. Ya, seperti itu. Ya saya ikutin lah. Saya kan pasien yang baik gitu. Ya, jadi belum ada solusi lah ya. Belum ada solusi. Belum ketemu penyakitnya apa. Oke. Belum ketahuan. Karena ini terus berlanjut, jadi saya penasaran kan. Saya bingung, teman saya bingung, Ya. keluarga saya bingung, saudara-saudara saya bingung. Semuanya dibikin bingung jadinya. Ini apa? Kok ada gejalanya? Gejalanya baru berganti-ganti, Ya. tapi diperiksa nggak ada apa-apa. Ya. Seperti itu. Lalu? Jadi konsentrasi saya terfokus ke situ jadinya, cari tahu. Nah, setelah berputar-putar, Iya. cari berobat ke sana ke sini, cara medis, Ya. cara herbal, Ya. nggak ada perubahan. Nah, Tapi nggak pergi ke dukun kan? oh enggak, Nggak pergi ke dukun ya. Saudara, ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang dalam keterpepetannya mencari alternatifnya terlalu jauh. Pergi ke dukun, ke paranormal. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Jadi Pak Andre hanya cari alternatif untuk pengobatan herbal, bukan pergi ke dukun ya. Oke, lanjutkan. singkat cerita, akhirnya ada satu dokter yang mulai curiga saya ngalamin apa. Ya. Lalu dia saranin saya untuk konsultasi ke dokter spesialis yang dia menangani kesehatan jiwa. Oh, Jadi psikiater. psikiater. Ya. Gitu. Nah, setelah saya konsultasi dengan dokter yang disarankan itu, yang direkomendasikan oleh dokter yang tadi curiga itu, Ya. ternyata memang kecurigaan dia betul. Ya. Jadi setelah saya cerita, setelah saya sampaikan semuanya, dokter itu, psikiater itu dengan tegas yakin ini saya mengalami yang disebut dengan anxiety disorder, Anxiety gangguan disorder. kecemasan yang berlebihan. Ya. Dan ketika mengalami puncak gangguan itu sebutannya panic attack, Panic attack. serangan panik Serangan seperti panik. itu. Nah, treatmentnya adalah saya harus minum obat penenang. Ya. Ada beberapa macam obat, Ya. jenis penenang ditambah dengan obat untuk meredam gejala yang timbul pada Iya. waktu itu. Ya. Kalau gejalanya di perut, ya masalah perut lah, obat yang untuk masalah perut itu. Nah, sebelum ke dokter jiwa itu, ke psikiater itu, gejala yang terakhir adalah yang kesemutan itu. Ada gejala lain nggak setelah yang sebelum ke dokter jiwa? Belum, itu baru sampai yang kesemutan itu dirawat gitu. Oke. Sama itulah, ada rasa cemas, rasa badan enggak enak yang sulit dijelaskan ini apa gitu loh. Oh iya ya. Rasa nggak nyaman begitu. Ya. Jadi dikasih obat, pulang, terus Jadi harus kontrol secara rutin. berapa lama sekali? Kadang pertama harus seminggu sekali. Oh Kalau oke 2 minggu sekali. Iya. Kalau semakin oke sebulan sekali. ya. Dipantau perkembangannya, disesuaikan dosis obatnya. Nah, dalam perjalanan pengobatannya seminggu sekali terus atau berkurang? Obat itu kan, obat penenang itu waktu itu cukup panjang sih ya ini ya. Itunya harus dikonsumsinya. Ya. Karena Maksudnya Katanya- kontrolnya variasi, seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu kalau parah banget seminggu. oh Kalau iya. sedang 2 minggu. Kalau Iya. aman boleh sebulan sekali. Ah, Katanya ada terjadi ketidakseimbangan kimia lah di dalam otak lah, apalah itu istilah-istilah kedokteran saya nggak ngerti. Iya, iya. Dokter suruh minum obat itu saya ikut aja. Kalau nggak minum obat itu nggak bisa beraktivitas ya. karena gejala-gejalanya sangat mengganggu sekali. Ya. Nah, sepanjang pengobatan itu masih ada gangguan-gangguan yang muncul yang baru lagi. Gejala yang baru Gejala lagi. yang beda Padahal lagi. sudah minum obat. Betul. Tapi masih ada gejala yang baru muncul. Ya. Oke, apa gejalanya? Misalnya terjadi yang disebut dengan restless leg syndrome. Oh ya. Jadi kaki saya ini terasa pegel kalau mau tidur. Jadi waktu malam mau tidur itu Iya. kakinya pegel, malah saya nggak bisa tidur. Oh. Tapi kalau dibawa bangun, berdiri atau duduk,
pegalnya hilang. Iya. Malah lebih enak. Kalau mau tidur, dibawa rebahan lagi, dia pegel lagi. Pokoknya saya nggak dikasih tidur kok. Jadi tidak diizinkan tidur lah oleh penyakitnya ya. Begadang dah saya. Padahal kan nggak boleh begadang katanya kalau nggak ada perlunya. Oh iya. Tapi ini terpaksa saya harus begadang sampai waktu untuk kontrol. Iya. Kan diinterogasi lagi, diinterview lah, bagaimana perkembangannya, bagaimana kondisi terakhirnya seperti itu. Nah, saya sampaikan tentang yang saya alami itu, psikiaternya bilang itu memang ya bagian-bagian gejala yang bisa muncul untuk jenis penyakit yang seperti ini. Jadi seperti biasa, obat tambahan harus dikonsumsi untuk masalah di kaki itu. Masalah di kaki. Nah, kalau minum obatnya bisa tidur, kaki nggak mengalami pegel-pegel waktu mau tidur. Dan obat penenang terus ya? Terus, ini tambahan lagi seperti jadi itu. dasar obatnya adalah obat penenang. Penenangnya pun beberapa macam. Oh, penenangnya ada beberapa sekitar 3 macam lah obat utama penenangnya itu. 3 macam. Ditambah obat-obat tambahan lain dengan sesuai dengan gejala-gejala yang muncul. Jadi waktu itu saya sempat minum obat itu sehari 3 kali, setiap kali minum itu 7 macam obat. Oh, jadi sehari obat. 21. 3 kali. Sehari gitu. 21 obat. Nah, jadi waktu itu sampai seperti itu. 21 obat sehari ya? Sehari. Cukup kenyang ya minum obat. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu berkurang penyakitnya atau bertambah? Cukup lama begitu-gitu aja. Obat itu meredam supaya nggak ada gejala gitu loh. Pernah lagi ada masalah di mata saya itu, ada rasa ketegangan. Gejala yang baru lagi muncul. Jadi ada ketegangan di saraf mata. Jadi kok mata saya kok kayaknya berat sekali untuk melihat beraktivitas, pokoknya berat gitu loh. Mau baca ya berat, mau nonton ya berat gitu loh. Padahal kacamata saya ini kan enteng sekali. Sekarang aja saya nggak merasa seperti pakai kacamata. Tapi waktu itu saya seperti punya beban berat sekali di mata saya. Itu mengganggu sekali waktu itu. Jadi sampai waktunya untuk kontrol, cerita lagi yang dialami, kembali lagi dokter dikasih tahu obat lagi. Itu memang salah satu gejala yang bisa muncul, obatnya khusus buat mata harus saya minum. Jadi ada obat buat mata, ada obat buat kaki, dan dasarnya tetap obat penenang. Mungkin ada satu lagi yang bisa saya cerita ya, tentang gejala-gejala ini. Saya pernah tuh sampai harus setiap 2 jam itu makan. Setiap 2 jam dengan porsi makan normal, seperti makan pagi, makan siang, makan karena malam. Berasa lapar atau setiap 2 jam itu berasa lapar. Jadi ini bukan ketakutan, tapi benar-benar berasa lapar. Berasa lapar. Tapi mungkin perasaan laparnya itu muncul dari kecemasan ya? Dari kecemasan sepertinya. Kalau sudah 2 jam nggak makan, itu mulai gemeter. Sudah panik lah ya? Lemes, jantung berdebar, kayak mau pingsan aja dah. Oh gitu. Waktu itu saya harus kemana-mana tuh bawa bekal. Kan saya mesti ngantor, mesti ada kegiatan kerja. Di luar kan. Cari makan di luar kadang-kadang kan agak susah gitu untuk segera dapat, karena 2 jam harus. Setiap 2 jam makan. Jadi saya bawa bekal lah untuk ini hari ini saya keluar berapa jam nih, saya hitung kan. Jadi saya mesti bawa berapa banyak persediaan gitu loh. Ngantri di dokter pun saya persiapan makan juga. Kadang-kadang kan ngantrinya cukup lama. Jadi kemana-mana bawa ransum ya. Itu benar-benar momen-momen dimana saya sangat terganggu sekali waktu menderita sekali ya. Iya. Lalu ada gejala yang lain yang muncul? Gejala paling sering itu kan kadang-kadang gejala baru muncul, gejala lain muncul gitu ya. Yang paling sering adalah yang menetap itu asam lambung. Asam lambung. Sepertinya itu satu paket tuh sama gangguan kecemasan itu, anxiety disorder itu, sama selain gejala-gejala yang bervariasi, asam lambung itu kayaknya paket yang udah tetap itu. Karena kalau pikiran stres pasti kenanya asam lambung. Dan perutnya, asam lambungnya cukup parah ya. Perutnya sampai muntah-muntah, muntah, pusing. Sering muntah? Lumayan sering. Sekurang-kurangnya 2 kali lah saya pernah dirawat gara-gara masalah asam lambung. Jadi beberapa kali di opnam. Betul.
karena penyakit ini. Iya. Dan terus minum obat penenang terus. Iya. Selama berapa lama itu minum obat penenang kira-kira? 2 tahun, 3 tahun? Lebih dari 2 tahun, mungkin 3 tahun lebih mungkin ada itu. 3 tahun lebih minum obat penenang. penenang. Nah, saudara, 3 tahun lebih sudah minum obat penenang, tapi bisa lepas dari obat penenang. Sekarang sudah nggak minum obat Akhirnya penenang lagi bisa kan? lepas. Nah, bisa lepas dari obat penenang. Gimana kisah kesembuhannya? Kita tanya sekarang bagaimana kisah kesembuhannya. Gimana kisah kesembuhannya, Pak Andre? Jadi kisah kesembuhan saya itu bermula dari ketemu dengan Pak Sony. Oh ya, saya akan lama itu kayaknya. Jadi pada waktu itu saya merasa yakin ini campur tangan Tuhan juga sehingga kita bisa dipertemukan. Iya. Dan di dalam pertemuan itu ada satu kesempatan kan saya menceritakan tentang apa yang saya alami. Iya. Secara detail bagaimana pergumulan yang berat. Itu tahun berapa ya ketemu saya awalnya? Ketemu sekitar 2009 nih. 2009 ya. 2009. Oke. Waktu itu setelah Pak Sony udah dengar cerita saya yang cukup seru itu, Iya. Pak Sony kan jawabnya enteng aja tuh. Oh iya. Itu mah tenang aja. Itu mah gampang, cuma masalah Cuma pikiran. masalah pikiran. Waktu itu terus terang aja dalam hati saya, ini urusan segawat ini cuma masalah pikiran. Ini percaya nggak percaya sih waktu itu saya agak-agak ragu juga. Emang betul ya cuma masalah pikiran. Emang sesimpel itu ya. Cuma waktu itu nggak komplain ya. Nggak komplain saya terima dulu. Ya, saudara, memang sebagian besar penyakit itu masalah pikiran ya. Bahkan saya bisa bilang sebagian besar masalah kita adalah soal pikiran. Jadi kebanyakan masalahnya sebetulnya mungkin nggak ada, cuma karena kita berpikir secara salah, tidak sesuai dengan prinsip firman, maka masalah muncul, termasuk masalah tubuh, sakit penyakit. Ya, ayo kita lanjutkan Pak Andre, gimana selanjutnya ceritanya? Jadi kan masalah pikiran nih. Iya. Terus harus bagaimana dong? Nah, Iya. Pak Sony kan ajarkan saya untuk mengganti pikiran yang salah yang Ya. ada di dalam diri saya dengan prinsip kebenaran firman seperti Ya, itu. jadi pikiran yang lama yang tidak sesuai dengan firman harus diganti dengan pikiran yang sesuai firman, begitu ya. Betul. Awalnya kan saya juga nggak tahu yang salah yang mana, Oh, gitu. oke. Apa yang harus saya bongkar, apa yang Iya. harus saya tanamkan gitu loh. Tapi Pak Sony kan ajarkan untuk dengarkan saja firman Tuhan yang disampaikan, Iya. lakukan langkah-langkah merenungkan firman Tuhan yang benar, Ya. direnungkan, dideklarasikan, dibayangkan firman itu supaya firman itu menjadi keyakinan yang teguh di dalam diri saya. Ya. Seperti itu. Salah satu firman yang disampaikan waktu itu menjadi modal awal saya untuk bisa mengalami perubahan adalah sekali waktu Pak Sony sampaikan firman tentang kita itu bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Ya. Dulu saya kan sering dengar khotbah tentang kesembuhan ilahi. Ya. Nah, ini sesuatu yang lebih jauh lagi, Ya. kesehatan ilahi. Ya. Wah, ini menarik nih. Jadi saya tangkap firman itu, saya deklarasikan, saya renungkan, saya tanamkan itu di dalam diri saya untuk jadi sebuah keyakinan iman yang kuat di dalam diri saya. Ya, karena pada dasarnya memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Dan Roma 8 ayat 11 berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita sekarang. Dan roh itu akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Sehingga sebetulnya kita bisa hidup dalam kesehatan ilahi, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Gimana selanjutnya ceritanya, Pak Andre? Jadi firman harus menjadi keyakinan di dalam diri saya. Ya, Pola pikir yang salah yang mungkin saya enggak sadar itu harus digantikan seperti itu. ya, Belakangan saya baru menyadari bahwa ada firman yang dulu sering saya dengar, ya, misalnya tentang oleh bilur-bilurnya kita sudah ya, disembuhkan. Loh, itu sering saya dengar khotbahnya, sering baca firmannya. Tapi itu kok nggak terjadi dalam diri saya. Ternyata ya, kalau firman itu baru
sebatas informasi buat saya. Iya. Saya cuma tahu doang. Itu belum menyatu dalam diri saya. Jadinya firman itu ya nggak mempengaruhi hidup saya. Karena itu belum berubah menjadi keyakinan. Betul. Belum Sekedar berubah tahu. menjadi iman. Betul. Nah itu saudara, kita banyak tahu tentang firman, tapi belum tentu firman yang kita tahu itu sudah berubah menjadi keyakinan dalam diri kita. Belum berubah menjadi, belum tentu sudah berubah menjadi iman dalam diri kita. Dan rasanya hanya firman yang telah berubah menjadi imanlah yang akan bisa berdampak dalam kehidupan kita, mengubahkan keadaan kita, mengubahkan tubuh kita dan semuanya. Karena iman yang akan menaklukkan dunia. Baik, kita lanjutkan. Gimana selanjutnya Pak Andre cerita kesembuhannya? Jadi proses untuk mengubahkan pikiran ini tantangan baru lagi buat saya. Ya, Jadi musuh saya kan pikiran ini. ya, Lawannya ini pikiran, nggak ada wujudnya. Jadi agak-agak kesulitan juga pada waktu itu. Kalau gula darah, kolesterol ada ukurannya. ya, Ini pikiran, berubahnya kapan? ya, Nah, itu agak-agak kesulitan, tapi saya tetap dilatih sama Bapak ya, untuk saya konsisten. Terus melakukan bagian saya, mendeklarasikan firman, merenungkan firman, membayangkan itu sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Memang nggak gampang, nggak ada contohnya soalnya, nggak ada orang yang sudah mengalami ini terus melewati sampai menjadi sembuh, itu belum ada. Jadi saya berjalan tanpa ada contoh, tapi dapat arahan aja dari Pak Sony. Nah, itu saya tetap lakukan terus. Singkat cerita, setelah berjalan cukup lama juga, mungkin dua tahunan kira-kira seperti itu. Proses perenungan firman-Nya Terus berjalan tanpa saya sadari, ternyata sesuatu berubah. Oh ya. Tadinya saya pikirkan deklarasi firman, renungan firman ya seminggu, 2 minggu, sebulan dapat hasil gitu kan. Oh ya. Ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kok nggak ada hasil. Ternyata setahun. tidak instan. Ya. Ternyata tidak instan. Ya. Karena saudara mengubah pikiran yang lama itu memang bukanlah hal yang mudah-mudah amat. Ya. Karena itu sudah berurat akar dalam diri kita, sudah terekam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, mengganti pikiran alam bawah sadar itu memang butuh waktu. Kita perlu terus menanamkan pikiran-pikiran yang baru yang sesuai dengan firman. Karena pikiran yang lama itu sudah tertanam dalam diri kita itu sudah sejak lama. Melalui pengalaman kita, sejak kita kecil, melalui lingkungan kita, ajaran, budaya, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kepercayaan dalam diri kita. Nah, mengubah kepercayaan kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang butuh proses, nggak instan, saudara. Nah, tadi Pak Andre bilang ini soal pikiran. Musuh kita adalah pikiran. Musuhnya adalah pikiran dalam penyakit ini. Karena penyakitnya ini memang penyebabnya adalah pikiran. Tapi ada kasus-kasus kejiwaan yang penyebabnya adalah roh jahat. Ya, tapi ini bukan karena roh jahat. Jadi ditanganinya harus berubah pikirannya. Saya tidak mendoakannya secara langsung karena kalau saya doakan, apakah bisa sembuh? Mungkin bisa, mujizat bisa terjadi. Tapi selama pikirannya belum diganti dengan yang baru, itu penyakit akan bisa datang lagi. Jadi untuk mencabut akar masalah supaya kesembuhannya bersifat permanen, maka saya lebih baik melatih dia untuk mengubah pikirannya, mengganti pikirannya yang lama menjadi yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana proses selanjutnya, Pak Andre? Jadi saya lakukan terus sampai jangka waktu yang cukup lama. Ya. Tapi saya bersyukur saya lewati proses itu karena hasilnya permanen sekarang. Ya. Seperti itu. Saya nggak dapat instan, tapi saya dapat yang permanen gitu. Ya. Di masa-masa itu tetap kontrol sama dokter psikiater. Dievaluasi terus kondisinya. Ya. Kalau sudah membaik, dosisnya dikurangin. Ya. Kalau memburuk, dosis ditambah. Ya. Nah, di tahun 2012 awal itu sebetulnya kondisinya sudah cukup oke sih ya. Sudah cukup stabil. Ya. Jadi dokter sudah mulai menurunkan dosis saya perlahan-lahan.
seperti itu. Tapi di tahun itu banyak kejadian yang berat buat saya, yang membuat dokternya tuh nggak berani turunin secara drastis, turunin dosisnya. Tahun itu orang tua saya meninggal, terus usaha saya juga drop kan. Saya punya toko bangunan waktu itu nggak keurus dengan baik, akhirnya tutup. Saya juga pernah jadi agen asuransi yang cukup berhasil, pernah mencapai target beberapa kali sampai dapat reward ke luar negeri seperti itu. Nah, sejak saya mengalami gangguan kesehatan ini, banyak hal yang dicuri waktu itu, yang apa ya, digerogoti. Maksudnya dicuri oleh iblis lah. Oleh gitu, iblis begitu. Bukan oleh pencuri. Keuangan. Jadi bukan hanya kesehatan yang drop, tapi juga keuangan sekarang. Jadi masalahnya tambah meluas, saudara. Tapi Tuhan tetap punya kuasa untuk menyembuhkan. Waktu itu yang ikut puasa 2 minggu itu kapan ya? Sebelum atau sesudah ini? Iya. Jadi sebelum ini itu sekitar tahun 2010. Tahun 2010 itu di awal-awal saya terima firman tentang kesehatan ilahi itu, saya mulai deklarasi, saya mulai belajar untuk merenungkan firman dengan cara yang seperti yang diajarkan. Lalu ada satu waktu Pak Sony mengajak jemaat untuk doa puasa 2 minggu. Nah, diserukan doa puasa 2 minggu. Loh, saya ada sakit mah loh. Puasa itu sesuatu yang sangat saya hindari. Biasanya kalau ngomong puasa itu saya udah cemas lah, udah takut lah biasanya. Tapi pada waktu itu. Jadi baru dengar pengumumannya, belum puasa sudah keliengan mungkin. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Waktu dengar pengumuman bagaimana rasanya? Nah, tapi waktu itu kok saya rasanya enteng aja ya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Saya bisa ikut, saya bisa jalani. Saya rasa seperti itu. Berarti ketakutannya memang sudah mengalami perubahan di dalamnya tanpa disadari ya. Betul. Hasil dari mendengar firman dan mendeklarasikan firman, merenungkan firman. Yang tadinya takut ketika mendengar kata puasa, sekarang mendengar kata puasa enteng aja. Biasa aja. Bagi saudara-saudara yang masih takut mendengar kata puasa, harus diperbaharui pikirannya supaya ketika mendengar kata puasa jadi enteng gitu ya, saudara. Lanjut bagaimana? Akhirnya proses puasa berjalan. Jadi ikut puasa. 2 minggu saya ikut puasa. 2 minggu full. Dan lancar, nggak ada bolongnya. Lancar. Lewatin masa puasa itu dengan sukses. Tidak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Sakit mahnya? Nggak kambuh. Nggak kambuh. Justru waktu itu saya baru menyadari ternyata sakit mah saya sembuh. Sudah sembuh. Dulu kan kambuh. Ini sembuh. Oh, ini sembuh. Puasa 2 minggu. Malah sakit mahnya sembuh. Betul. Nggak muntah-muntah, nggak berasa mual sama sekali, perutnya aman, nyaman. Aman. Puji Tuhan. Sejak itu saya sudah bisa berpuasa kapan saja saya mau. Seperti itu. Kalau dulu kan begitu dengar puasa, aduh, ini hidup sepertinya sudah mau berakhir. Sudah dalam bahaya seperti itu. Sejak saat itu karena melihat kenyataan kemenangan itu, lebih yakin dong untuk kesembuhannya. Lebih percaya aku bisa sembuh gitu. Betul. Terus jadi firman yang saya suntikkan di dalam pikiran saya dari waktu ke waktu itu akhirnya membuahkan hasil. Kembali kepada awal 2012 itu, dokter sudah melihat kondisi saya stabil, tapi pengalaman saya, kehidupan sehari-hari saya sedang ada bahaya lah, beban berat orang tua yang meninggal itu, usaha saya yang tutup, toko dalam sisi insuran juga sudah nggak bisa produksi lagi, sudah benar-benar fokus untuk ngurusin penyakit ini. Tapi kondisi saya karena sudah ada perubahan, beban-beban yang ada itu sepertinya nggak mempengaruhi saya lagi. Kalau dulu kan ada masalah, pikiran saya mulai mengentertain masalah itu, akhirnya berkembang saya drop. Tapi sekarang beban yang ada, masalah-masalah itu sepertinya kok nggak membuat saya menjadi down gitu loh. Seperti sudah ada benteng yang menghadang masalah itu gitu loh. Jadi tetap bisa kondisinya sehat, nggak ada gangguan seperti itu. Lalu
Setiap kontrol saya tanya sama dokter, Ya. dok, udah boleh dikurangin belum? Dokter Obatnya, bilang dosisnya itu. Dokter bilang ini sudah yang paling kecil, sudah paling rendah. Ya. Ya, kita evaluasi 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi saya datang lagi, Ya. cerita lagi kondisi, kan aman-aman aja. Ya. Tapi kan ada hal-hal yang menurut dokter itu saya masih rawan gitu loh untuk Karena ada banyak masalah, Ada banyak masalah, yang mengelilingi ya. Dia jawab yang sama lagi. Ya. Ini udah dosis yang paling kecil. Kita evaluasi lagi 2 minggu lagi. Ya. Berulang-ulang. Tapi kan saya merasanya saya sudah oke seperti itu. Ya. Akhirnya sampai sekali waktu pertanyaan saya berulang-ulang, dokter mengusulkan bagaimana kalau kita bikin drug holiday katanya. Ya. Oh, apa tuh? Obat disuruh jalan-jalan kah? Oh ternyata maksudnya kalau saya minum obat seminggu full, dalam minggu itu kurangin 1 hari. Oh. Seminggu dikurangin 1 hari. Jadi dalam 1 minggu libur 1 hari. Libur 1 hari. Kayak kerja ya. Ya. Kalau misalnya kondisinya oke, kasih libur 2 hari. Oh iya. Oke, libur 3 hari bertahap sampai habis. Ya. Gitu. Tapi saya bilang sama dokter, dok kalau misalnya langsung diliburin seterusnya gimana dok? Berhenti, maksudnya nggak usah minum sama sekali. Ya. Seterusnya. Karena sering ditanya kapan stop, kapan dikurangin, dokternya akhirnya memberikan pilihan kepada saya. Ya. Kalau misalnya kamu sudah cukup pede, boleh sih kita coba, gitu kan? Ya, Oh, nyerah juga dokter. Dokter sudah memberi izin, Iya. saya ambil izin itu. Iya. Ya sudah, oke dok, saya stop sejak hari ini gitu. Ya. Hari itu adalah 14 November 2012. 14 November Iya. 2012. Itu terakhir kali saya ketemu sama psikiater saya, terakhir kali saya minum obat penenang. Sejak saat itu nggak pernah minum obat penenang sejak lagi. saat itu sampai dengan hari ini, berarti sekitar 8 tahun, Ya. nggak pernah minum obat penenang. Gejala-gejala juga nyaris nggak pernah muncul, nggak pernah minum obat yang berkaitan sama gangguan kecemasan, anxiety disorder itu, Ya. nyaris nggak pernah sampai hari ini. Oh ya. Jadi, Jadi hari ini sesudah 8 tahun sehat walafiat. begitulah kira-kira. Oh. Dan saya mendapati ini kerjanya otomatis seperti itu. Dulu waktu pola pikir saya yang lama itu belum terganti, Ya. penyakit itu bekerja secara otomatis. Ya. Saya berusaha melawan, saya berusaha menghadapinya, Iya. tapi tetap dia bermanifestasi terus Nggak seperti terlawan, itu. Nggak ya. terlawan, otomatis. Walaupun orang-orang banyak yang bilang udah jangan dipikirin seperti Iya. itu. Itu kan sering banget tuh pesan-pesan itu. Saya agak sebel juga sebetulnya. Emangnya gue mau pikirin? Emangnya saya mau mikirin itu sampai saya mengalami gangguan kesehatan sampai sangat merugikan saya seperti Iya. itu. Tapi nggak mau pikirin, tapi pola yang udah ada di dalam pikiran saya itu bekerja Iya. otomatis menguasai kehidupan saya. Ya. Nah, ketika firman yang disampaikan itu berhasil saya suntikan ke dalam pikiran bawah sadar saya, menjadi keyakinan iman yang teguh yang tidak tergoyahkan. Nah, sejak saat itu kehidupan saya otomatisnya berubah, dikendalikan oleh kuasa firman itu. Jadi saya nggak perlu repot-repot melawan penyakit, menghadapi penyakit. Penyakit itu pergi sendiri. Ya. Karena firman sudah tertanam di dalam pikiran saya. Dan firman itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya percaya saya hidup dalam kesehatan ilahi. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Dan Iya. itu sekarang bukan sekedar informasi atau pengetahuan buat Iya. saya, tapi itu adalah keyakinan teguh yang sudah tertanam di dalam diri saya. Dan sudah mengalaminya. Mungkin satu lagi yang saya mau tanya soal keuangan. Waktu itu kan ambruk. Betul. Apakah jadi terjerat hutang waktu itu atau gimana? Ya, Terjerat hutang. karena usaha yang saya alami itu drop gitu, akhirnya kan harus ada pembayaran ke supplier, Iya. harus ada modal usaha yang saya pinjam itu kan harus ini ya dikembalikan, tapi karena usaha nggak berjalan akhirnya saya belum bisa kembalikan waktu itu. Jadi ada hutang yang harus dibayar. Betul. Nah, Tuhan ketika menyembuhkan kesehatannya di bagian kesehatan disembuhkan, keuangannya juga tentu harusnya dipulihkan. Betul. Nah, ayo kita coba ceritakan bagaimana kelengkapan kerja Tuhan bukan hanya menyembuhkan tubuhnya tapi juga memulihkan keuangannya. Gimana soal keuangan? Akhirnya hutang terbayar lunas. Sudah terbayar lunas sekarang. Akhirnya sudah beres masalah. Sudah beres Itu. masalah keuangan dan malah terakhir
Saya dengar sekarang sudah bekerja dengan sangat baik, jadi profesional muda ya, Ya begitulah. dan bawa mobil lagi ya. Ya, dulu sempat trauma Ya. setir mobil. Ya, Kejadian itu. dan sempat dijual juga mobilnya. Ya, Sekarang sudah ada mobil lagi, sudah bisa menyetir mobil lagi. betul. Keuangannya sudah pulih, kesehatannya sudah pulih. Itulah Tuhan Yesus kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus bekerja, Alkitab berkata, kalau anak, yaitu Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah semua itu? Saya rasa sudah cukup. Sudah. Yang jelas adalah bahwa informasi di luar yang mengatakan penyakit panic attack atau anxiety disorder itu tidak bisa disembuhkan itu tidak benar. Oh ya. Jadi jangan percaya kepada kebohongan yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ya. Tapi penyakit ini bisa disembuhkan. Kuasa Tuhan masih bekerja. Ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi saya memberikan encourage kepada siapapun yang mendengarkan tayangan ini, kalau mengalami hal yang sama, mengalami gangguan dalam hal panic attack, anxiety disorder atau sejenisnya, Tuhan pasti bisa menyembuhkan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kebenarannya adalah apapun penyakitnya Tuhan bisa sembuhkan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang penyakit ini tidak bisa disembuhkan, itu tidak benar. Ya. Firman Tuhan yang benar. Ya. Nah, kebetulan saudara pada hari ini kita akan mendoakan ada 3 atau 4 orang yang akan kita doakan yang memiliki penyakit kejiwaan, saudara. Yang pertama adalah stres, bernama Edo orangnya. Ini adik dari saudari Lia yang waktu itu minta bantu doa. Kita akan doakan lagi karena dia stres, dia depresi, suka ngomong sendiri. Saya nggak tahu apakah ini termasuk skizofrenia juga atau bukan. Dan 3 orang lagi adalah sakit skizofrenia, halusinasi. Ya, mungkin kita gabungkan ke 4-empatnya dalam kategori penyakit kejiwaan ini. Ya, Pak Ferry minta bantu doa untuk istrinya, Rina Esa, sakit skizofrenia. Lalu ada Murni yang minta bantu doa juga untuk adik-adiknya, 2 orang sekaligus sakit skizofrenia. Rusli dan siapa itu? Rusli dan Ruswin atau siapa? Pokoknya kedua adik Murni kita akan doakan untuk kesembuhannya. Dan jadi Rina Esa, Rusli, Ruswin, Edo kita akan doakan. Lalu satu lagi ada yang minta bantuan doa. Kebetulan ini juga penyakitnya adalah gangguan lambung, sakit mah. Ana minta dibantu dalam doa. Dia mengalami gejala sakit mah belakangan ini. Jadi dia minta tolong didoakan supaya tidak menjadi penyakit. Jadi cukup sampai gejala sudah disembuhkan, jangan sampai jadi penyakit ya. Jadi saudara, hari ini kita akan berdoa buat Rina Esa, Rusli, Ruswin, dan Edo. Kita akan doakan mereka, lalu kita akan berdoa juga untuk Ana juga. Ya, mungkin nanti saya akan bagi dengan Pak Andre juga. Pak Andre boleh berdoa buat yang sakit skizofrenia sesuai dengan pengalamannya. Dan ini kemungkinan besar ini adalah penyakit yang disebabkan oleh roh jahat, ya. Jadi nanti berdoa usir roh jahatnya begitu, ya. Rina Esa, Rusli, Ruswin, Edo. Lalu saya akan berdoa untuk Ana yang sakit gejala mah. Dan setelah itu kita akan tutup. Silakan Pak Andre berdoa terlebih dahulu. Ayo saudara kita doa sama-sama. Ya, mari kita berdoa. berdoa. Kita bersatu di dalam doa.
ini menjadi beban kita bersama-sama. Silakan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Ya. Saat ini Tuhan kami membawa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan yang terjadi kepada pikiran, kepada jiwanya Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan bekerja menjamah mereka Tuhan. Kami berdoa buat Rina Esa, kami berdoa Tuhan buat Edo, buat Ruswin, buat teman-teman kami ada 4 orang itu Tuhan yang namanya tidak bisa kami sebutkan secara lengkap, tetapi kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat mereka yang saat ini kami doakan 4 orang itu di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, pikirannya mengalami perubahan, pikirannya diselaraskan dengan kuasa firman. Aku minta anugerah-Mu Tuhan supaya tercurah atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka memiliki kemampuan untuk bangkit di dalam kuasa firman. Mereka bisa menyerap firman Tuhan, memiliki iman kepercayaan kepada firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa biar kuasa kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Segala roh-roh jahat yang bekerja dalam pikiran mereka saat ini kami patahkan, kami tangking di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, ada kemerdekaan yang terjadi, kemerdekaan yang tercurah atas kehidupan mereka Tuhan. Ada kemerdekaan di dalam rohnya Tuhan. Ada kemerdekaan yang dialami oleh rekan-rekan kami ini. Ada perubahan yang sedang terjadi. Ada perubahan yang saat ini mereka alami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya teman-teman kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah pemulihan atas pikiran-pikiran orang-orang yang kami doakan. Terjadilah kesehatan di dalam tubuh orang-orang yang saat ini sedang didoakan. Terjadilah pemulihan yang seutuhnya di dalam kehidupan orang-orang yang saat ini kami doakan. Di dalam nama Yesus, terimalah pemulihan, terimalah perubahan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa untuk Ana, untuk saudara kami Ana yang sedang mengalami gangguan gejala sakit mah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tolong dia untuk menggantikan pola pikirnya yang salah dengan pola pikir yang benar, dan tolong dia untuk mengatur pola makan yang dengan benar juga. Dan kami berdoa semua gangguan sakit mah di dalam lambungnya, semua bagian pencernaannya, sistem pencernaannya kami perintahkan untuk kembali menjadi normal. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus sekarang juga, dan gejala sakit mah tidak akan pernah kembali lagi. Di dalam nama Yesus menjadi permanen di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kalau mereka sedang ada dalam keadaan yang sakit Tuhan, Engkau lepaskan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus, menjamah tubuh mereka yang sakit, dan Engkau menyembuhkan secara total semuanya di dalam nama Yesus. Semua yang sakit Engkau menjadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus, sekarang menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami memberkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang ilahi. Engkau memberkati mereka secara keuangan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kerohanian mereka Tuhan. Dan Engkau terus ciptakan, Engkau terus curahkan rasa lapar dan haus akan Tuhan dan akan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kisah dari Pak Andre ini ada dalam buku ini, Tuhan Masih Bekerja. Ada banyak kisah-kisah yang lainnya, kesaksian yang lainnya. Ada 10 kisah di dalamnya, ditulis dengan bahasa yang ringan seperti novel begitu. Jadi ini dikisahkan dengan bahasa cerita ya, bahasa novel. Dan kesaksian Pak Andre ini selengkapnya ada di buku ini. Kalau nggak salah di pasal terakhir. Tapi ada 9 pasal yang lainnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah bagusnya untuk diketahui oleh saudara semua. Bagi saudara yang belum memiliki buku ini, Tuhan Masih Bekerja, saya anjurkan saudara membelinya. Dan kalau saudara mau membelinya, saudara bisa sampaikan di hotline chat. Katakan saja, saya mau membeli buku TMB. Bagaimana caranya? Nanti akan ada staf kami yang akan menghubungi saudara untuk proses pembelian bukunya. Ya saudara, buku ini akan sangat membantu saudara, membangun iman saudara, membangkitkan iman saudara, sehingga saudara percaya bahwa kesembuhan bisa terjadi, bahwa Tuhan masih bekerja, dan Tuhan masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan masih menolong orang-orang yang punya masalah dalam keuangan. Begitu ya saudara. Nah, bagi saudara yang belum subscribe di channel YouTube Sony Sakarya, silakan subscribe dan klik notifikasi
notification supaya saudara bisa menerima peringatan setiap kali kami mengupload video-video yang baru. Akan ada banyak sumber resources untuk pertumbuhan rohani saudara di channel YouTube ini. Ya, ada lagu-lagu rohani yang baru yang saya ciptakan sendiri juga, ada firman, ada khotbah tiap minggu, ada khotbah di Tuhan Masih Bekerja, ada doa dan pokoknya akan melengkapi kehidupan saudara secara rohani untuk bertumbuh secara rohani. Silakan tonton ulang tayangannya dan berikan komentar di bawahnya supaya orang-orang bisa bersukacita bersama-sama dengan saudara, khususnya saudara yang sudah menerima jamahan Tuhan melalui program Tuhan Masih Bekerja ini. Silakan kasih komentar di bawahnya di tayangan ulangnya ya saudara, jadi di rekamannya bukan di live streamingnya, karena kalau saudara berikan komentar di live streamingnya akan hilang dan saya juga tidak bisa melihatnya ya, saya juga mau melihatnya. Jadi silakan saudara subscribe dan berikan komentar dan notifikasi. Ikuti Daily Bread juga, renungan pagi juga, dan Suara Kemenangan, renungan pagi setiap jam 6 pagi, Daily Bread juga setiap paling lambat jam 6 pagi, lalu Suara Kemenangan setiap sore jam 6 juga. Tuhan Masih Bekerja setiap Kamis jam 8 malam, dan live streaming ibadah minggu setiap minggu jam 10 dimulai, tapi biasanya kami sudah standby di jam 10:20 atau 10:15. Baik, ikuti semuanya supaya saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Doa saya, semua saudara diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rasa pada hari ini cukup. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Percayalah, Tuhan masih bekerja.